Halo adik-adik sekolah minggu, orang tua murid sekolah minggu, dan juga guru sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa ya, sebentar lagi kita memasuki penghujung tahun 2021. Itu berarti sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal. Tema Natal di tahun ini sesuai dengan tema PGI adalah Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Ya, cinta kasih Kristus itu membuat kita berdaya. Cinta kasih Kristus juga yang membuat kita bisa berkarya. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bisa berkarya bagi sesama dan juga bagi alam semesta. Untuk itu, Sekolah Minggu Tunas Kinasih mau mengajak kita semua, seluruh anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan juga orang tua untuk bisa berdaya dan juga berkarya. Nah, apa sih? Kita mau bikin acara apa? Ya, kita akan membuat bersama-sama pameran karya di bulan Desember nanti. Nah, makanya kita akan sama-sama meminta teman-teman semua, anak-anak, orang tua, dan juga guru sekolah minggu untuk membuat karya, apapun itu. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah karya original, bisa berbentuk hastakarya, bisa berbentuk gambar, bisa misalnya membuat puisi, membuat lagu, atau teman-teman bisa memasak misalnya, atau misalnya bermain musik, bercerita, membuat cerita juga boleh, menulis gitu, atau yang lainnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa membuat kita berdaya untuk berkarya. Jadi silahkan membuat karya masing-masing, kemudian ceritakan karya itu sebetulnya narasi singkat tentang karya tersebut ya. Kalau misalnya gambar, gambarnya itu bercerita tentang apa. Kalau masakan, masakan itu misalnya masakan apa dan kemudian mengapa teman-teman gemar untuk memasaknya gitu ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman gemar berkebun, bisa diceritakan mengapa teman-teman kemudian memilih untuk berkebun dan lain sebagainya. Semua karya boleh, sangat boleh untuk nanti dikumpulkan sama-sama menjadi kumpulan karya Sekolah Minggu Tunas Kinasih. Kumpulan karya yang sudah siap untuk dikumpulkan bisa nanti dikumpulkan kepada koordinator wilayah masing-masing. Nanti bisa dilihat di sini koordinatornya wilayah 1, wilayah 2, 3, 4, 5 siapa saja. Bisa dikumpulkan ke koordinator paling lambat tanggal 28 November 2021. Ya, jadi masih ada beberapa minggu nih untuk bisa mengerjakan karya bersama-sama. Karya ini boleh karya individu atau karya bersama keluarga. Artinya anak-anak boleh membuat sendiri, orang tua boleh membuat sendiri, atau mau berkolaborasi juga boleh. Silahkan, kita nanti akan bisa merayakan hasil karya kita ini bersama-sama di bulan Desember. Ditunggu karya-karyanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayo saiki padha ndedonga bebarengan. Gusti Yesus, kawula sami badhe nderek sekolah minggu nyuwun berkah kagem kawula, kagem guru sekolah minggu, lan ugi tiyang sepuh kawula. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus
panuntun lan pangantining Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Halo, Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, hari Minggu ini kembali lagi nih bersama Kak Nathan yang akan menemani adik-adik semua untuk bersekolah minggu. Oke adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu pada hari ini, yuk lebih baik kita berdoa dulu. Mari Kak Nathan pimpin dalam doa. Ya Tuhan, selamat pagi Tuhan. Berkati ya Tuhan, pagi ini kami anak-anak-Mu akan sekolah minggu ya Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat mengerti segala firman yang nanti akan disampaikan, juga dapat melakukan aktivitas kami dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, karena masih pagi ya nih, supaya semakin semangat kita mau menyanyi dulu yuk. Nah untuk lagu yang pertama kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit yang akan dibawakan oleh Kak Felicia. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oke adik-adik, setelah kita bernyanyi, supaya nggak lama-lama nih, kita mau langsung aja, kita akan masuk ke sesi firman yang akan dibawakan oleh Bu Pri. Tapi sebelum itu, supaya semakin semangat lagi, kita akan menyanyikan satu lagu lagi nih, yang dengan judul Manajari, yang dibawakan oleh Kak Gebi dan juga Kak Dia. Manajari, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, berdoa. Firman pada minggu ini diambil dari Hagai 1 ayat 12 sampai 14. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka, pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan Bu Pri. Hari ini kita mau mendengar cerita tentang Allah, Tuhan Allah yang selalu mengasihi kita. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman dari Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Tetapi tadi yang dibaca Hagai 1 ayat 12 sampai 14 ya adik-adik, nggak apa-apa karena panjang sekali. Nah, tema hari ini adalah menyelesaikan tugas. Nah, tugas apa adik-adik? Dan siapa yang harus menyelesaikan tugas itu? Adik-adik, minggu yang lalu bangsa Israel sudah pulang dari Babel ya. Sekarang pulang ke Yerusalem. Nah, Tuhan menanamkan keinginan hati umat Israel untuk membangun kembali bait Allah atau bait suci atau rumah Tuhan yang sudah dirusak oleh musuh. Nah, bangsa Israel bergotong royong bersama-sama membangun bait Allah yang rusak itu untuk dibangun kembali supaya bagus. Nah, adik-adik, mereka sangat bersemangat sekali untuk membangun bait Allah itu. Mereka bergotong royong dengan harta benda mereka,
Mereka sangat bersuka cita untuk membangun itu. Tetapi adik-adik, hari demi hari pembangunan itu lancar, tapi di kemudian hari itu banyak tantangan, masalah, peristiwa-peristiwa yang membuat rintangan-rintangan yang menghambat pembangunan bait Allah itu. Akhirnya bangsa Israel yang tadi bersemangat sekali itu akhirnya lama-lama kayaknya putus asa, melokro, tidak bersemangat lagi. Nah, bahkan mereka melupakan pembangunan bait Allah itu dan mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka membangun rumah mereka masing-masing, bagus-bagus adik-adik. Rumah si A bagus, rumah si B, rumah C. Semua rumah mereka bagus-bagus. Perabotan mereka bagus-bagus. Mereka lupa tugas utama mereka yang seharusnya mereka selesaikan, yaitu membangun bait Allah. Mereka lupa. Mereka mengurusi diri sendiri terus-menerus. Bahkan adik-adik tidak terasa sudah 20 tahun pembangunan itu belum selesai. Pembangunan bait Allah itu belum selesai. Sehingga Tuhan mengingatkan mereka. Tuhan menghukum mereka. Ya, usaha mereka gagal, panen mereka gagal. Tapi mereka masih belum tahu ada apa. Mereka tetap santai-santai. Akhirnya Tuhan mengutus seorang nabi yang namanya Nabi Hagai untuk memperingatkan mereka. Bangsa Israel, kamu harus ingat tujuan utama, tugas utama kamu, yaitu menyelesaikan pembangunan bait suci. Mengapa kamu berhenti? Ayo bangkit lagi. Nah, adik-adik, bangsa Israel diperingatkan Nabi Hagai dan mereka mendengarkan. Dan ada pemimpin mereka itu dengan semangat mengajak, ayo mari segera kita bangun kembali, ya, kita bangun kembali bait suci yang sudah terlantar, istilahnya terlantar sudah lama, sudah 20 nggak selesai, mari kita bangun kembali. Akhirnya mereka mendengar firman Tuhan dan mereka giat lagi. Seperti semua adik-adik, bangkit lagi semangatnya, bergotong royong, tidak putus asa, siang malam bahkan mereka bergantian membangun terus dan bersukacita. Dan Nabi Hagai mengatakan, Tuhan berjanji akan menolong kamu, menyertai kamu sampai selesainya pembangunan bait suci itu. Adik-adik, betapa gembiranya adik-adik. Selama bertahun-tahun mereka melupakan, tapi Tuhan tidak menghukum sebenarnya, memperingatkan, ya, panen mereka gagal. Tuhan memperingatkan, tugas utamamu itu apa? Jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi bait Allah, rumah Allah, bait suci harus dibangun. Kalau rumahmu bagus, bait suci juga harus bagus. Karena bait suci itu tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah jemaatnya. Harus kita bangun. Sudah lama kamu pergi, sekarang rusak, bangun kembali. Wah, semangat mereka adik-adik, wah hebat sekali. Mereka bergotong royong. Iya, oh iya itu tugas kita. Mari kita bersama-sama. Ya, laki perempuan bersama-sama menyelesaikan tugas mereka. Walaupun ada rintangan, mereka sekarang pantang menyerah. Tetap, walaupun rintangan apapun ya, mereka tetap semangat mengerjakan. Dan akhirnya Tuhan memberkati mereka. Tugas yang mereka lakukan itu diberkati Tuhan. Sehingga apa adik-adik? Selesai, bagus ya. Nah adik-adik, seperti itulah adik-adik. Kalau kita diberikan perintah, ya, tugas yang utama kita harus selesaikan dulu. Jangan kendor untuk menyelesaikan tugas kita, ya. Misalnya ibu memberikan tugas, sebenarnya ya, ayo makan dulu sebelum belajar. Ya kita makan dulu, karena apa adik-adik? Makanan itu sebagai energi supaya kita belajarnya bagus. Ayo adik-adik tidur adik-adik, karena adik-adik juga perlu tidur banyak. Supaya apa? Ketika tidur, tenaga kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik, kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka segala sesuatu tugas kita, ya, kalau misalnya tugasnya dengan sungguh-sungguh, tugas kita akan selesai dengan lancar. Karena apa? Pertolongan Tuhan. Jadi jangan lupa, untuk kita melangkah melaksanakan tugas kita, menyelesaikan tugas kita, jangan lupa adik-adik, kita harus berserah sama Tuhan, berharap sama Tuhan, dan berdoa. Nah,
Adik-adik, dari firman itu, firman hari ini, Tuhan tuh mengajar pada kita untuk mengerjakan tugas yang utama, ya, sampai selesai. Mengerjakan tugas yang utama sampai selesai. Nah, kita juga belajar bagaimana menghadapi rintangan, tantangan untuk menyelesaikan tugas utama kita itu dan berharap pada pertolongan Tuhan. Nah, demikian adik-adik kita hari ini. Nah, semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Bagaimana kita menyelesaikan tugas kita dengan baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman. Sebelum kita berlanjut ke aktivitas nih, kita mau mengucapkan terima kasih dulu ya untuk Bu Pri. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih Bu Pri. Oke, setelah ini adik-adik boleh langsung menyiapkan peralatan-peralatan untuk aktivitas yang sebelumnya sudah diberitahukan ya adik-adik. Karena setelah ini kita mau langsung ke Pak Anto yang akan membimbing kita untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Yuk langsung kita ke Pak Anto. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan melakukan aktivitas setelah kita mendengar firman Tuhan seperti disampaikan oleh tadi Bu Preh dari Hagai. Nah, hari ini kita akan buat untuk apa ya, sesuai dengan tema menyelesaikan tugas. Nah, untuk menyelesaikan tugas butuh kita membantu diri kita agar selalu ingat, agar selalu tahu oh langkah kita apa. Nah, hari ini kita juga belajar bagaimana juga membangun disiplin. Nah, adik-adik mungkin dari dini apa yang bisa kita pelajari. Nah, hari ini Pak Anto akan sajikan mungkin video dan juga nanti kira-kira tugas harian atau aktivitas harian yang bisa nanti dilihat bagi yang adik-adik masih kecil ataupun yang sudah madya kelas 4 sampai kelas 6. Mungkin bisa dilihat. Nah, aktivitasnya contohnya seperti ini. Nah, nih kalau kita belajar membuat nih, contohnya bangun pagi nih, kita buat bangun pagi jam 6. Kemudian setelah itu kita dengar firman Tuhan atau saat teduh atau doa pagi. Nah, mungkin ada yang adik-adik mau olahraga nih, tangan kaki gitu ya, jalan-jalan di dekat tempat. Nah, terus ini mandi. Habis mandi mungkin ngapain ya, sarapan. Nah, mungkin ada yang belajar sekarang, belajar dari rumah ya, bisa juga aktivitas yang lain, lanjutkan aktivitas gambar gitu. Nah, ini mungkin juga aktivitas berikutnya ada makan siang. Makan siang lauknya apa? Ya, terserah nanti ya. Terus kemudian ini sambil lihat TV. Nah, ini tergantung jadwal adik-adik. Ya. Lanjut mungkin sampai sore, mungkin boleh bermain tapi dibatasi sekitar aja atau dengan saudara. Nah, ini malam hari taruhlah kita jam 21, jam 9 atau jam 8. Nah, adik-adik, tetapi satu hal yang perlu kita ingat tadi di awal Pak Anto sampaikan apa? Setelah bangun tidur apa tadi? Berdoa, doa pagi atau saat teduh. Mungkin bisa bersama mama, bisa bersama papa, bisa bersama mbah, eyang, ya, bersama kakak atau juga sendiri. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa berdoa sendiri, bisa berdoa sendiri. Nah, itu untuk memulai, karena apa? Kita membangun diri kita, membangun latihan, melatih diri kita agar tetap semangat hari itu. Nah, dan ini gambar kalau kita sajikan dalam satu lembar kegiatan kira-kira seperti ini. Nanti disesuaikan dengan tugasnya adik-adik. Nah, tugasnya bisa, aktivitasnya bisa sesuaikan. Mau ada yang baru kelas TK atau belum sekolah. Ada yang kelas 1 sampai kelas 3, ada yang kelas 4 sampai kelas 6, disesuaikan. Apalagi sekarang sudah ada yang sebagian tatap muka. Disesuaikan, oh sekarang Pak, saya nggak bisa, jam 7 kok baru mandi, saya sudah belajar di sekolah, karena ada tatap muka. Nah, nanti diubah, disesuaikan aja. Tapi poinnya juga di situ, salah satunya Pak Anto gambarkan. Pagi-pagi setelah bangun tidur, berdoa saat teduh. Ya, kita landasi hari kita, aktivitas kita dengan dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, ini yang
bisa dilakukan adik-adik aktivitas hari ini. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sudah selesai membuat aktivitas semua kan? Nah oke, kalau Kak Nathan lihat nih aktivitasnya pada keren-keren banget nih. Oke, nah karena kita sudah menyanyikan lagu, sudah mendengarkan firman, dan juga sudah membuat aktivitas, nggak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara pada pagi hari ini. Nah oleh karena itu, Kak Nathan mau pimpin adik-adik dalam doa untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Yuk mari kita berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu karena pada pagi hari ini kami anak-anakmu telah selesai bersekolah minggu, juga mendengarkan firman, bernyanyi, serta membuat aktivitas ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat kami tanamkan dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan supaya dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah, oke adik-adik, tapi sebelum kita mengakhiri sekolah minggu, Kak Nathan mau mengingatkan nih, untuk adik-adik yang mau melakukan persembahan, adik-adik boleh langsung saja masukkan ke celengan adik-adik yang ada di rumah, atau juga disalurkan ke gereja secara langsung menggunakan cara yang ada di bawah ini ya adik-adik. Nah, setelah itu Kak Nathan mau mengingatkan lagi nih, hal yang masih penting karena kita masih di kondisi pandemi adik-adik, yaitu 5M. Apa aja sih 5M itu? Nah 5M yang pertama adalah memakai masker, lalu yang kedua adalah mencuci tangan, lalu yang ketiga adalah membatasi mobilitas, jadi kalau adik-adik tidak ada keperluan yang penting nih, nggak usah keluar-keluar ya adik-adik. Nah lalu yang keempat adalah menjaga jarak, jadi kalau misalnya adik-adik ada keperluan keluar rumah nih, jangan lupa ya menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar adik-adik. Lalu yang terakhir yaitu menghindari kerumunan. Nah kalau adik-adik juga keluar, kalau misalnya ada yang rame-rame nih, jangan deket-deket nih. Jadi kita tetap harus menjaga jarak, juga menghindari kerumunan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah oke, karena sekolah minggu hari ini sudah selesai, sampai bertemu minggu depan adik-adik, bye!